Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini saya akan menyampaikan satu topik yang baik buat Anda. Ternyata Anda sebagai wajib pajak punya hak untuk menunda pelaporan SPT tahunan badan Anda setelah yang satu ini. Oke teman-teman, gimana kabarnya buat teman-teman ya? Semoga semakin sehat, semakin diberkati, dan semakin happy ya buat teman-teman sekalian. Nah, gimana laporan pajak Anda sudah siap atau belum ya? Semoga semua sudah siap lapor ya. Tapi kalau ternyata teman-teman ada yang belum siap lapor, nah ini pusing ya. Karena di bulan April ini biasanya teman-teman sudah mulai pusing menghitung penghasilan gitu ya, mulai bingung merekap data gitu ya, dan akhirnya Anda kelimpungan untuk lapor pajak. Saya juga nggak tahu kenapa gitu ya, tapi banyak sekali orang yang bingung untuk lapor pajak ya. Saya mungkin kasih garis bawah teman-teman, kenapa kok bisa bingung ya, karena yang sering saya lihat mereka sistem administrasi atau sistem pembukuannya tidak rapi ya. Akhirnya apa teman-teman? Banyak pengusaha yang tidak bisa melaporkan pajak dengan baik. Nah ini PR ya. Nah untuk ini teman-teman yang perlu saya sarankan teman-teman sekarang harus berpikir gimana saya bisa punya pelaporan pajak yang rapi, terutama kalau teman-teman dengerin video saya yang lain ya, dimana sekarang ini pajak sudah mulai lebih ketat. Mereka butuh data, mereka sering mengirimkan surat SP23, itu data-data yang cukup ngeri ya ini teman-teman ya. Nah jadi kalau ketika mereka sudah mulai ketat, kita pun harus lebih rapi. Kenapa? Karena pertanggungjawaban pajak kita bisanya apa teman-teman? Dari data yang Anda miliki. Ya. Nah untuk itu teman-teman, saya boleh sarankan teman-teman, yuk mulai belajar pembukuan, mulai belajar membuat pembukuan ya. Kalau teman-teman ingin belajar pembukuan, teman-teman bisa belajar di e-course kami ya, namanya Mahir Accounting. Kita punya ini ya e-course untuk mengajarkan Anda cara mengerti membuat pembukuan dalam waktu yang singkat. Ya Anda boleh cek di kolom deskripsi ya supaya Anda bisa belajar. Nah, dan teman-teman yang kedua yang saya juga perlu sampaikan kepada teman-teman adalah apa? Teman-teman perlu untuk belajar menggunakan program akuntansi. Ya itu paling penting ya. Kenapa? Karena teman-teman bayangkan transaksi teman-teman dari perusahaan itu berapa banyak ya. Kalau Anda rekapin pakai manual itu saya sangat tidak menyarankan. Kenapa? Karena sering kali salah dan sering kali lupa. Jadi saya mesti mendorong teman-teman itu apa? Yuk pakai program akuntansi ya. Pakai program apa? Macam-macam ya. Nah kalau teman-teman ingin tahu program yang baik, Anda boleh tanya saya di DM di Instagram ya, saya akan jawab karena saya nggak di-endorse oleh pihak manapun. Anda boleh tanya aja di Instagram ya, jadi saya akan memberikan Anda rekomendasi yang sesuai dengan bis Anda, segmentasi Anda, jenis bisnis usaha Anda dan sebagainya ya. Nah itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Nah kembali teman-teman terkait dengan penundaan SPT ya. Jadi gini, kalau seandainya ternyata di tahun 2024 ini dan di bulan April ini, teman-teman yang punya perusahaan CVK atau PTK, ternyata teman-teman sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan pelaporan SPT. Karena pelaporan SPT kan harusnya tanggal 30 April ya. Itu maksimal untuk badan usaha ya. Kalau untuk pribadi di tanggal akhir Maret ya. Nah, Anda sudah bingung nih, nggak bisa lapor. Nah, ternyata Anda bisa mengajukan penundaan. Nah, ini memang secara aturan sudah ada. Anda boleh mengajukan penundaan pelaporan SPT tahunan. Dan itu diperkenankan secara perpajakan. Tapi syaratnya teman-teman, Anda harus memberikan pemberitahuan ya, penyampaian pemberitahuan kepada Kepada Dirjen Pajak, kepada kantor pajak yang Anda terdaftar ya. Jadi Anda sampaikan, Pak, minta maaf Pak, saya tidak bisa menyampaikan SPT saya dengan tepat waktu ya, karena kondisinya bla 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 bla. Ya Anda minta penundaan pelaporan SPT ya. Dan teman-teman diberikan maksimal 2 bulan dari aturannya. Ya, jadi Anda tidak melaporkan, Anda diberikan penundaan maksimal 2 bulan. Ya. Nah, ketika Anda memberikan penyampaian, oke, berarti Anda secara legal, Anda boleh menyampaikan mundur 2 bulan sebelumnya, dan Anda kemungkinan besar atau kemungkinan pasti ya, tidak akan diperiksa untuk penyampaian SPT itu. Ya. Nah, cuma teman-teman, ada hal juga. Ketika Anda memang tidak melaporkan, maka ada konsekuensi terkait dengan denda bunga daripada pembayaran pajaknya. Jadi, kalau seandainya Anda tidak melaporkan,
ya, dan Anda sudah menyampaikan surat tadi, ya, maka Anda tetap ada potensi apa? Potensi denda daripada bunga atas pajak yang harus Anda bayar. Misal, waktu di April Anda ngitung, wah nggak jelas nih, saya nggak tahu untung saya berapa, belum kelihatan. Saya nggak tahu pajak saya berapa, belum kelihatan. Ya. Lalu Anda akhirnya lapor misalnya di bulan Juni. Ya. Berarti kan Mei, Juni, mundur 2 bulan. Ya. Ternyata di bulan Juni Anda ketahuan, Anda harus bayar pajak 1 miliar. Misal ya. Terus Anda harus lunasi di bulan Juni. Ya, karena Anda sebelum submit SPT-nya, Anda harus bayar dulu. Nah, dalam tempo 2 bulan mundur tadi, karena kan harusnya di bulan April ya, Anda harus bayar 1 miliarnya gitu ya. Tapi karena Anda mundur 2 bulan secara aturan, itu Anda akan dapat denda bunga ya, plus minus 2% per bulan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mundur di Juni, berarti Anda dapat 2% kali 2 ya, sedangkan 4%. Berarti Anda dari 1 miliar, Anda akan ketambahan lagi denda bunga sebesar kurang lebih 40 juta. Benar ya? 40 juta, kurang lebih ya, 40 juta. Nah, itu Anda harus Anda bayar teman-teman, karena sebagai konsekuensi Anda menunda pembayaran pajak Anda. Ya. Nah, ini besar nggak kira-kira kalau 4%? Lumayan ya teman-teman ya, 24% ya, kalau setahun berarti 24% ya. Jadi teman-teman, nah ini kenapa saya tadi ngomong tadi, Anda sebaiknya membuat pembukuan yang rapi supaya nggak Anda bayar 40 juta. Ya. Nah, itu teman-teman kurang lebih yang perlu Anda perhatikan. Ya, jadi Anda harus bayar. Nah, ini satu hal yang menarik yang saya juga perlu sampaikan kepada teman-teman. Ya, kadang-kadang secara nyata di lapangan, ya, ada beberapa pihak, ada beberapa perusahaan yang karena dia belum siap untuk melaporkan SPT, ya, mereka tidak meminta penundaan, ya, tapi mereka melaporkan nihil. Nah, setelah mereka melaporkan nihil, nanti di bulan-bulan berikutnya ya, kadang misalnya 2 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan gitu ya. Nah, ini tergantung, ada juga perusahaan seperti itu ya. Anggaplah 6 bulan ya. Bulan April harusnya lapor, dia lapor nihil. Ternyata di bulan ke berapa? Bulan 10 ya, dia melaporkan sebenarnya penghasilannya berapa dan dia harus bayar ya. By the way, kalau di posisi seperti ini ketika dia lapor nihil, memang dia sudah lapor duluan ya. Terus dia pembetulan. Dalam kondisi ini tetap akan mendapatkan konsekuensi apa? Sama. 2% per bulannya untuk pajak, untuk denda bunganya tetap akan dibayar. Ya, tapi itu lebih banyak karena 6 bulan ya. Ada 2 kali 6 ya, sama dengan 12% yang akan diberikan denda kepada perusahaan tersebut. Nah, cuma teman-teman, kalau teman-teman melakukan seperti itu, ya, kalau teman-teman melakukan seperti itu, ini harap waspada. Kenapa teman-teman? Karena kondisinya ketika misal saja teman-teman lagi sial nih gitu ya, lagi apes gitu ya, lagi sial. Anda udah laporkan nihil di bulan April. And then KPP penasaran. Loh, kamu ini ngawur lapor nihil ya. Terus teman-teman mereka melakukan pemeriksaan. Ya. Memang ini belum terjadi ya teman-teman ya. Maksudnya jarang terjadi. Kenapa? Karena biasanya KPP itu jaraknya yang lama-lama ya. 5 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang gitu ya. Tapi ternyata waktu ini ya ketahuan bahwa oh ini dia lapornya nihil. Wah, saya pas lagi kosong nih ya si KPP-nya. Udah, saya periksa saja. Nah, begitu Anda diperiksa teman-teman. Nah, ini namanya kita ngomong amsyong teman-teman. Anda dapat ketiban sialnya ya. Kenapa? Karena waktu Anda sudah lapor nihil dan KPP sudah mengeluarkan surat SP2DK teman-teman, lalu Anda diperiksa, maka potensi pembetulan Anda diabaikan. Bayangin teman-teman, ya ini juga mesti hati-hati. Ya, kalau Anda sampai diabaikan pembetulannya, karena udah dapat SP2DK, nggak boleh pembetulan. Ya, dapat surat sudah nggak boleh pembetulan. Maka ketika Anda sudah dihilangkan potensi Anda untuk melakukan pembetulan, dan pemeriksa pajak sudah melakukan pemeriksaan pajak pada Anda, ya, ini Anda bisa tepok jidat. Kenapa? Karena unsur denda, unsur sanksi, unsur bunga itu akan jauh berkali-kali lipat. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda memutuskan untuk melaporkan nihil, itu Anda sedang masuk ke dalam ancaman. Ya, ibaratnya Anda kalau ada buaya buka mulut, Anda sudah di depannya. Belum masuk sih gitu ya. Tapi kalau buayanya tiba-tiba masih sedikit terus Anda dicaplok, amsyong juga mati. Ya. Nah, teman-teman yang perlu dipahamin supaya ini hal kecil sih. Mungkin banyak orang juga yang nggak kepikiran, tapi moga-moga pihak KPP Anda tidak melakukan hal tersebut.
ya. Buat teman-teman yang pengen belajar materi perpajakan lebih mahir ya, kami menyiapkan satu pelatihan yang dimana kami buat sesimpel mungkin untuk Anda bisa belajar perpajakan dari A sampai Z ya, dengan lebih baik, terutama untuk Anda yang sebagai profesional, sebagai entrepreneur ya, sebagai pengusaha pemula, sebagai UMKM, apapun itu, Anda wajib belajar namanya Mahir Pajak UMKM 21 hari. Anda dapatkan linknya di deskripsi, Anda silakan belajarin. Dan saya yakin dan percaya ilmunya akan sangat bermanfaat untuk Anda. Sekian buat teman-teman, semoga penjelasan video ini cukup jelas. Buat teman-teman yang happy dengan video ini, silahkan di-share, like, dan subscribe, supaya teman-teman bisa dapat konten terus dari saya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan juga komen di bawah, untuk Anda bisa saya jawab ya. Ataupun yang mau lebih cepat, Anda boleh tanya di Instagram ya. Sekian buat teman-teman, sekian, semoga semakin sehat, sukses, dan diberkati buat teman-teman sekalian. Bye-bye.